Mohon doanya biar lancar prosesnya. Jadi hari ini sudah diperiksa, ada 3 orang saksi ditambah juga sebagai pelapor. Kebetulan dari kantor kami yang dikuasakan untuk membuat laporan. Tadi juga ada AI juga sudah diperiksa, juga ada Lula. Hari ini diperiksa atas laporan Rebecca yang sudah pernah dilaporkan waktu di Bareskrim, yang sekarang terdakwanya disidangkan hari ini. Siap. Titi mana sih Titi? Titi mana Titi? Udah ya? Silakan. Udah nyala belum? Ayo dong, biar bisa jalan. Mik. Oke, udah. Jadi, tolong hormati hak klien kami, hanya mau menyampaikan sepatah 2 kata. Jadi setelah itu jangan ditanyakan lagi. Oke, nanti sisanya biar saya yang jelasin. Ya, oke? Oke, silakan Mik. Bang. Ulangin Dika. Mohon doanya biar lancar prosesnya. Jadi hari ini sudah diperiksa, ada 3 orang saksi ditambah juga sebagai pelapor. Kebetulan dari kantor kami yang dikuasakan untuk membuat laporan. Tadi juga ada AI juga sudah diperiksa, juga ada Lula. Hari ini diperiksa atas laporan Rebecca yang sudah pernah dilaporkan waktu di Bareskrim, yang sekarang terdakwanya disidangkan hari ini. Jadi hari ini agendanya seperti itu, mereka hadir untuk dimintain keterangannya satu persatu karena tadi perkaranya ada hubungan dengan pornografi, jadi sidangnya tertutup. Oke? Mereka sudah lega belum? Tersangkanya sudah ditemukan? Udah itu aja. Tadi ya. Mereka senang nggak juga AI jadi saksi hari ini membela menemani? Udah. Beka nggak sih ini udah disidangin kasusnya Beka? Bang. AI mana AI dong? AI kita AI. Mobilmu udah standby belum, Bek? Ya, jadi agendanya hari ini adalah proses persidangannya, pemeriksaan saksi. Ada 4 orang saksi yang diperiksa, termasuk rekan saya, Niosani Purba. Juga ada Rebecca selaku pelapor, kemudian juga ada Fadli, Ai, dan juga ada Lula. Mereka diperiksa keterangannya sebagai saksi karena pada saat kejadian, pada saat membuat laporan, mereka menerangkan bagaimana kejadiannya, terus atas akun siapa yang waktu itu kita laporkan. Jadi tadi mereka sudah diperiksa dengan agenda pemeriksaan saksi. Tadi Beka bertemu dengan terdakwanya, ada ngomong apa nggak apa? Tadi karena sidangnya tertutup karena terkait pornografi, jadi kita semua di luar. Tapi pada saat hadir pertama kali, mereka duduk agak jauh sih, tapi tidak ketemu. Memang tidak dipertemukan dan juga duduknya jauh. Jadi saya juga menghimbau kepada para pemain medsos, jangan sampai ada kejadian ini lagi, karena akhirnya terbukti bahwa dimanapun mereka melakukan ini bisa diproses hukum gitu loh. Jadi saya menghimbau dengan keras kepada oknum pengguna media sosial, jangan sampai melakukan ini terhadap klien kami, karena sekarang sudah terbukti bahwa pelaku tersebut sudah bisa disidangkan. Sidang berapa sih ini, Bang? Hari ini sidang kedua, agendanya pemeriksaan saksi-saksi. Sebenarnya mungkin dugaan tindak pidana sendiri seberapa tahun sih Bang kalau untuk hukumannya? Tapi kalau mengenai hukumannya itu kewenangannya jaksa dan pengadilan, jadi silakan tanyakan kepada jaksa yang tadi menyidangkan. Sidang selanjutnya kapan mungkin Mas? Sidang selanjutnya minggu depan. Agendanya itu ada saksi tambahan yang mungkin akan diperiksa. Masih di hari Senin? Masih di hari yang sama. Saksi tambahannya dari Keterangan apa mungkin yang tadi diberikan AI dan saksi lainnya? Keterangannya terkait dengan pada saat kejadian waktu mendapatkan informasi, dan juga dari klien kami juga pada saat mendapatkan link tersebut, pelakunya siapa, akunnya apa. Jadi itu yang ditanyakan tadi lebih pastinya. Kalau untuk akunnya sendiri, saksi ini sebenarnya tahu nggak sih Bang? Kenapa? Akunnya sendiri, saksinya itu pada tahu nggak gitu ya, punya akunnya siapa dan lain-lain? Enggak, kita nggak ada yang tahu karena ini kan tertangkapnya di luar kota. Jadi kita juga nggak kenal. Jadi juga kita nggak tahu setelah udah diproses di pihak
penyidik, kemudian diproses di persidangan. Berarti benar bang terdakwanya sendiri masih di bawah umur, benar? Kenapa? Terdakwanya sendiri tadi bayi itu masih di bawah umur. Aku Masih nggak tahu sekolah. deh. Nanti tanya sama jaksanya. Karena kita waktu itu bikin laporannya kita juga nggak ketemu sama pelakunya. Tapi yang pasti tadi Rebecca menyampaikan bahwa terima kasih yang sebesar-besarnya kepada pihak polisian, khususnya Barreskrim Polri, Direktorat Cyber, karena sudah memproses dengan cepat, dan juga kita mengucapkan terima kasih kepada pihak kejaksaan dan pengadilan yang dalam memproses pelaku yang sedang berjalan ini. Berarti Rebecca dan para saksi, Rebecca sama saksi pada nggak kenal sama pemilik akun ini? Enggak ada yang tahu, nggak ada yang kenal. Jadi memang hari ini tadi kan teman-teman menanyakan agak bingung. Hari ini Rebecca yang sebagai pelapor, tapi karena waktu itu dikuasakan ke Nino Sandi Purba, jadi beliau sebagai pelapor kuasanya. Tapi Rebecca juga sebagai saksi korban di situ. Bang, berdasarkan dakwaan di dalam SIPP, isi dakwaan bahwa perekam itu adalah Rizky Palevi, Bang. Apakah pihak abang atau pihak Rebecca akan mengejar sosok perekam itu? Kita kuasa hukum hanya sebatas mendapatkan kuasa untuk melaporkan akun-akun oknum yang sedang kita laporkan. Untuk yang lainnya bukan dalam kuasa kami, karena kita hanya menjalankan laporan yang sudah berjalan, yang sekarang lagi disidangkan. Akun yang mana sih bang? Boleh Sebut nama akunnya. Aku lupa namanya apa ya waktu itu ya. Bebek Gemo itu bukan bang? Ada lah, nanti nggak boleh disebutin, pokoknya udah disidangkan. Motifnya apa bang kalau dia pengakuannya bang? Iya. Saya juga nggak tahu ya. Tapi yang pasti tadi sudah mengakui perbuatannya. Tadi dari dalam juga sudah mengakui perbuatannya. Tapi apakah Rebecca akan mencoba untuk itu soal perekam itu, Bang? Sosok perekam itu apakah akan coba dikejar? Sampai sejauh ini belum dibicarakan kepada kami, karena tadi saya sudah sampaikan bahwa kuasa kami hanya sebatas melaporkan oknum yang melakukan postingan penyebar ini Instagram yang kemarin kita laporkan. Tadi juga BK menyampaikan untuk menghimbau kepada yang bermain medsos jangan melakukan hal ini lagi terhadap klien kami, karena kita bisa membuktikan bahwa dimanapun mereka melakukan penyebaran, kalau kita melaporkan ya akhirnya bisa akan terproses oleh hukum. Bang, artinya dia yang pertama kali yang menyebarkan, yang pertama kali nyebar. Saya nggak tahu pasti, tapi yang pasti yang mendapatkan informasinya dan yang juga akhirnya terproses yang ini. Bang, video itu sendiri kebenaran seperti apa bang? Kenapa? Video yang beredar itu kebenarannya seperti apa? Videonya? Iya. Ya, Itu jangan. beneran Rebecca atau memang mirip Rebecca bang? Kan waktu itu klien kami sudah menyampaikan, sudah melakukan permintaan maaf. Jadi saya rasa jangan bicara lagi ke belakang, kita menjalani proses hukum yang sedang berjalan. Jadi untuk berikutnya mungkin mereka tidak akan hadir lagi. Kita sebagai kuasa hukum yang memantau atau mengikuti proses persidangan ini sampai selesai. Dari pihak Rebecca sendiri masih ada rasa trauma atau apa gitu bang yang Kalau trauma pasti, bahkan tadi juga teman-teman bisa melihat bagaimana respon dia masih agak sedih, agak shock. Dan juga satu pesannya, yang bersangkutan terdakwa dihukum sesuai dengan hukum yang berlaku. Bang, terlapor sudah pernah bertemu Rebecca langsung dan Belum, meminta maaf belum, secara langsung? belum. Aku nggak tahu tadi di dalam gimana. Nggak, belum. Di dalam minta maaf. Tadi minta maaf. Dan ini berarti saya oke. Secara personal berarti ingin tiap Kan hari baru ketemu tadi. Ya, belum ada permintaan nanti maaf minggu dari- depan mungkin saksi berikutnya. Ya, tapi mungkin mereka tidak akan hadir lagi karena tadi sudah diperiksa keterangannya sebagai saksi. Tinggal kita sebagai kuasa hukum yang dikuasakan untuk menangani case ini, kita yang hadir. Siap. Bang, Ai datang sebagai pacar Rebecca atau sebagai... Aduh, aku nggak nanya soal itu. Tapi yang pasti Ai dari tadi malam sudah komunikasi sama kami bahwa kita akan hadir di persidangan. Yang pertama untuk support, yang kedua diminta keterangan sebagai saksi, dia akan hadir karena pada saat pembuatan laporan tersebut Ai sebagai saksi. Oke bang.